Neutron, calon bintang 2024. Halo semua, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini kita akan membahas satu project yang bagi saya ini nilainya sangat besar sekali. Terutama belakangan ini, ekosistem dari Cosmos sangat naik daun seperti TIA, Injective, Kuji, dan sebagainya. Koin ini menempatkan posisi yang sangat strategis sekali untuk terkena berbagai exposure dari naratif Atom. Daripada lama-lama, mari kita mulai masuk membahas Neutron, NTRN. Oke, pertama saya ingin menyampaikan kira-kira di mana posisi Neutron ini dalam Cosmos Hub. Apa itu Cosmos Hub? Cosmos Hub adalah suatu hub di mana ini merupakan produk unggulan dari Cosmos sebetulnya yang dapat menghubungkan antara kripto satu dengan yang lain yang masuk dalam hubnya Cosmos. Jadi ibaratnya nanti Celestia dapat berhubungan dengan SEI dan sebagainya dalam Cosmos Hub ini. Berikutnya kita lihat di sini, mereka semua memiliki infrastruktur, memiliki project di atasnya, memiliki aset di atasnya yang tertanam pada setiap dunia ataupun dalam setiap jaringannya. Ada Celestia, ada Osmo, ada SEI, dan banyak lainnya. Berikutnya, di mana posisi Neutron? Menurut saya, Neutron ini ingin menjadi yang namanya pemonopoli infrastruktur dalam ekosistem Cosmos Hub. Jadi sangat keren sekali penempatannya, di mana dia merupakan suatu infrastruktur, lebih tepatnya smart contract platform, di mana dia dapat mengambil resource dari dunia lain atau berinteraksi dengan dunia lain, berikutnya bertransaksi pada dunia lain menggunakan aset di dunia lain, berikutnya dapat mengamati state-state pada dunia lain ataupun jaringan lain, berikutnya dapat menanam smart contract pada dunia lain, dan juga dapat berkomunikasi dengan dunia lain. Nantinya kawan-kawan, jika kita menggunakan Neutron ini, kita dapat menjalankan transaksi, berikutnya manajemen portofolio pada dunia lain secara remote, ataupun kita mengontrol dari Neutron tetapi sebetulnya dijalankan secara remote. Ini sangat unik sekali. Berikutnya untuk keamanan, dia dijaga oleh keamanan dari Cosmos ataupun interchain security. Jadi saya rasa untuk masalah keamanan sangat baik sekali untuk Neutron. Berikutnya, Neutron ini masuk dalam narasi Celestia. Karena jika kalian cek, price action dari Neutron ini cukup mirip dengan TIA. Jika TIA naik, maka Neutron akan naik. Mengapa? Karena TIA sedang membuat sesuatu yang bernama Nexus. Apa ini Nexus? Celestia nantinya akan ditanam ribuan layer 2. Artinya Celestia menjadi layer 1, nantinya akan ada layer 2 ataupun layer kedua yang dibangun di atas Celestia. Dan ini ada banyak sekali. Berikutnya kita cek di sini apa Nexus ini. Nexus ini ingin menjadi interoperabilitas dari para layer 2 di Celestia. Dan mereka ini suatu project besar dan dinaungi oleh beberapa project seperti Hyperland dan juga Neutron. Nah, sangat keren di sini kawan-kawan, di mana masalah interoperabilitas layer 2 di Celestia, Neutron menjadi infrastruktur penting di sana. Hyperland sebagai message protocol dan juga Neutron sebagai infrastruktur untuk smart contract-nya. Nah, berikutnya kawan-kawan kita lihat di sini, saya ingin membahas landscape naratif interoperabilitas ini. Karena mungkin ini cukup luas sekali dan cukup tidak ada batasnya. Kita lihat di sini, saya membagikannya kepada 3. Yang pertama protokol, yang kedua platform, dan yang ketiga blockchain. Nah, ada 3 hal ini dalam masalah interoperabilitas, ada 3 solusi ini, dan mereka tidak selalu bermusuhan. Terkadang mereka bekerja sama. Saya mulai membahas dari yang protokol, di mana ini merupakan message protocol ataupun protokol untuk pengiriman pesan di antara blockchain. Ada banyak sekali sekarang, seperti misalnya CCIP dari Chainlink, berikutnya IBC dari Cosmos, berikutnya ada Quant, berikutnya ada Layer Zero, berikutnya ada Hyperland, dan juga banyak lainnya. Jadi ini merupakan protokol untuk pengiriman pesan, jadi setiap pesan ada protokolnya agar mereka dapat saling menerima informasi dan juga mengirim informasi. Inilah protokol. Berikutnya untuk solusi interoperabilitas menggunakan protokol ini, biasanya mereka menggunakan antara 2. Yang pertama klien, yang kedua adalah Oracle kawan-kawan. Intinya antara light client ataupun Oracle ini membantu terjadinya komunikasi tersebut, membantu ngecek state di antara 2 blockchain tersebut dan sebagainya. Berikutnya ada chain, di mana ini merupakan blockchain spesifik untuk masalah interoperabilitas. Ada banyak contohnya seperti Axelar dan juga Root, berikutnya Zeta yang sekarang sedang hype, dan juga Thorchain. Jikalau Axelar dan juga Root ini adalah jembatan, tetapi jembatannya berupa blockchain. Dan juga Zeta ini sangat berbeda sekali konsepnya. Saya harus membahas lebih lanjut pada video terkhusus. Berikutnya ada platform. Mengapa saya sebut platform? Karena terkadang mereka menggunakan perpaduan dari protokol dan juga chain, dan mereka cenderung berfokus kepada aplikasi kawan-kawan. Jadi bukan pada protokol secara general, mereka berfokus kepada aplikasi. Seperti apa? Seperti Dimension dan juga Neutron kawan-kawan. Oh iya, saya membagikan hal ini berdasarkan wujudnya. Ada banyak cara lain untuk membagikan landscape naratif interoperabilitas dengan caranya masing-masing. Tetapi antara Dimension dan juga Neutron, saya rasa cangkupannya lebih luas Neutron nantinya.
karena Dimension hanya akan menaungi layer 3 di atasnya, sedangkan Neutron akan menaungi semua blockchain pada jaringan IBC. Oke, sekarang kita akan membahas ini merupakan fitur yang paling unik dari adanya Neutron ini dan tidak dimiliki oleh project lain. Jadi kita lihat di sini di mana ada dua blockchain, yang pertama Neutron, yang kedua adalah jaringan X. Berikutnya, misalnya kawan-kawan, dari Neutron ada perintah seperti ini. Tolong stake aset X pada jaringan X. Maka perintah ini dapat dijalankan remote dari blockchain Neutron dan dijalankan pada blockchain jaringan X. Jadi ibaratnya remote working. Berikutnya, seperti yang lain, buat akun, atur portofolio, semuanya dapat dilakukan secara remote. Perintah dari Neutron tetapi dilakukan pada jaringan X. Berikutnya, transaksi juga seperti ini, dapat mengeksekusi transaksi. Dan yang terakhir, yang paling keren, interchain query ini, di mana mereka dapat membaca state dan juga history transaksi dari blockchain lain dan melakukan komputasi secara langsung pada jaringan Neutron. Ini sangat besar sekali, akan ada banyak DeFi di apps yang dibangun dengan sangat kreatif sekali, mungkin menghubungkan likuiditas pada jaringan X, Y, dan juga Z, dan juga mereka membuat interface pada jaringan A, B, C, dan sebagainya. Jadi ada banyak potensi yang dapat dibangun dengan adanya Neutron ini. Sudah ada beberapa project pada jaringan Neutron. Nah, bagi saya kawan-kawan, Neutron ini akan menjadi endgame DeFi di Cosmos. Karena kita tahu sendiri, Cosmos memiliki kekurangan di mata banyak orang, di mana sedikit sekali DeFi yang berhasil dijalankan di Cosmos karena kerumitannya dan sebagainya. Saya rasa Neutron ini akan menjadi endgame di Cosmos. Mereka juga menyediakan banyak sekali fitur untuk mendukung di apps ataupun app spesifik rollups mungkin. Seperti apa? Seperti modifikasi block space, mempool, di mana tempat untuk menunggunya transaksi sebelum masuk ke dalam blok. Kalau block space ini adalah blok yang disediakan untuk menyimpan transaksi. Berikutnya, mereka juga memiliki built-in Oracle pada jaringan Neutron. Ini sangat keren sekali kawan-kawan. Berikutnya ada beberapa koin pada jaringan Neutron. Yang pertama adalah Apollo, yang kedua Astro, dan juga Mars. Untuk Apollo ini berfokus ke liquid staking, Astro berfokus ke DEX, dan juga DeFi Hub, dan juga Mars ini berfokus kepada lending and borrowing. Yang cukup saya pantau adalah Astro dan juga Apollo. Saya rasa ini merupakan ekosistem yang sangat besar sekali. Ini merupakan ekosistem raksasa pada jaringan Cosmos dan akan sangat dipakai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.